Blog and Education Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tutorial. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai antrian online yang masih sekitar Google Form. Kali ini saya akan coba membuatkan Google Form yang para subscriber menanyakan ya, yaitu satu hari ya, kuota satu hari, dan ketika ganti tanggal itu ganti pula ya, berawal lagi atau reset lagi mulai dari 01 ya. Rekan-rekan ya, sahabat video saya, yaitu menjawab pertanyaan dari Mas Wildan ya, kalau nggak salah ya. Nah, kemarin itu beliau menanyakan bagaimana kalau misalkan satu hari itu ganti berubah ke nomor 1 kembali ya. Jadi satu hari besok berubah lagi ya, ke misalkan sekarang udah 100, besok berarti nomor 1 lagi, seperti itu ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, kemarin saya sempat jawab menggunakan rumus ya, dan rumusnya saya share cukup panjang ya, dan lebar ya, seperti coki-coki ya. Tapi rumus itu pun agak sulit menerapkannya ya, dalam artian bahwa rumus itu harus ada penyesuaian ya. Dan kemarin saya uji coba secara offline berhasil ya, tapi secara online ya, rumus tersebut tidak berfungsi ya, karena rumus tersebut dimasukkan di setiap baris si Google Sheet-nya ya, dan ketika ada penambahan dari si konsumen yang menginput data, maka rumus itu tidak tercopy secara otomatis ya, karena tidak menggunakan array formula ya. Dan mungkin Mas Wildan juga sudah coba-coba ya, mungkin bisa jadi gagal, cuman belum ada komen lagi ya. Tapi tadi saya coba ya dengan secara online, ternyata gagal. Nah, ini ya pertanyaannya, sama tanya lagi dong Bang ya, gimana cara untuk mereset nomor antrian kalau sudah ganti hari. Nah, ini ya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini ya langsung ya, dengan membuat ini baru ya, membuat form baru ya, tahap demi tahap ya. Nah, caranya bagaimana? Mari kita ikuti ya videonya sampai tuntas dan jangan skip. Baik, nanti saya akan buatkan dari awal ya untuk langkah-langkahnya ya. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa like and subscribe channel saya jika memang dirasakan bermanfaat ya. Nah, langkah pertama ya, di sini kita akan membuat Google Form-nya dulu ya. Google Form-nya dulu. Ini saya akan buat Google Form-nya ya. Ini Google formulir ya. Nanti saya akan buat ringkas saja ya, pertanyaan atau formnya ya, yang diisi oleh customer ya, atau calon customer atau calon pendaftar ya, supaya video terlalu panjang, tapi intinya mudah dimengerti ya, seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke Google Formulir, di sini kita bisa bikin, ya, saya akan buat dari, saya lihat di sini ya. Ini adalah form ya, Google Form yang saya buat di video sebelumnya, yaitu form pendaftaran vaksin ya. Namun di sini nanti saya tidak buat dengan link ya,
file PDF ya untuk replaynya, tapi nanti itu menggunakan WhatsApp ya, WhatsApp auto ya. Jadi untuk replaynya itu kita menggunakan WhatsApp auto ya, supaya lebih simpel ya. Dan apa namanya, untuk WhatsApp auto juga banyak yang pakai WhatsApp ya. Kalau pakai di email biasanya emailnya jarang ya. Nah, ini saya copy saja ya dari form sebelumnya di sini ya. Ini formnya terlalu lengkap ya, jadi saya akan copy untuk membuat form yang lebih ringkas ya, tetapi inti dari yang para rekan-rekan butuhkan ya, atau yang memang membutuhkan video ini ya, lebih mudah memahami seperti itu ya. Ini caranya ya, supaya kita tidak bikin dari awal, kita klik yang di sini ya, 3. Lalu kita buat salinan ya. Nah, kita klik buat salinan, dia akan meminta nama salinannya ya, apa nama filenya apa. Nah, ini kita bikin aja ya, form antrian ya, form antrian limit form antrian beda, reset setiap hari ya, gitu aja ya, reset counter setiap hari. Nah ya, jadi nanti setiap ganti tanggal maka dia akan ganti dari 1 kembali seperti itu ya. Oke, kita ini simpannya di mana ya. Untuk simpannya ya, kita pilih aja, kita bikin folder baru, yaitu saya buatkan nanti loadingnya lumayan lama ya, karena posisi pembuatan videonya saya jauh dari wifi, jadi agak-agak lemot. Nah, cuma 3 bar ya untuk sinyal wifi-nya. Nah, ini saya akan membuatkan folder khusus ya di drive saya di luar, namanya ini tutorial ya, tutorial. Jadi nanti semua video-video tutorial saya akan simpan di sini ya. Kita checklist, maka sudah dibuatkanlah folder tutorial ya, dan ini kita pilih saja. Nah, nanti salinan dari dokumen ini ya disimpan di folder tutorial seperti itu. Lalu kita klik OK. Jadi tidak perlu bikin dari awal lagi ya. Nah, ini yang lamanya kita tutup saja ya, ini yang lama ya, dan ini yang baru. Nanti kita edit isinya ya. Nah, ini setelan alamat email ya, kita akan ubah supaya tidak perlu mencantumkan email lagi ya, siapapun bisa input ya. Ini untuk menghilangkan email ini ya, kita pilih, coba kita lihat ya, ubah setelan. Nah, ininya kita checklist, kita buang ya, jadi nanti dia akan hilang ya, emailnya, untuk pengisian emailnya akan hilang. Nah, seperti ini ya. Ini judulnya apa ya, formulir antrian gitu aja ya, karena saya bebas nih, antrian ya, formulir antrian. Masih loading. Oke, nah ini nama filenya juga sama ya, nanti tinggal diklik aja, nanti dia akan berubah menjadi formulir antrian biasanya. Oh enggak ya, ntar kita klik di sini. Nah, ini kita ganti aja ya, formulir antrian. Oke, formulir antrian. Ini kop surat, kalau mau ini nggak apa-apa ya, pinjam dulu ya suratnya. Terus itemnya ini kita pakai nama dan nomor KTP saja ya. Jadi di sini perlu yang lainnya, ini jenis kelamin kita buang aja ya, biar nanti pengisiannya atau uji cobanya lebih singkat ya. Ini saya buang nomor
Jadi calon pendaftar hanya mengisi nama dan nomor KTP ya. Dan perlu ketahui ya bahwa nomor KTP ini penting ya, atau ini bisa nomor KTP atau bisa nomor apa saja ya. Yang penting di sini catatannya adalah bahwa nomor ini berbeda, begitu ya, berbeda-beda, tidak ada yang sama begitu ya. Semua orang memiliki yang berbeda, nomornya yang berbeda begitu. Kalau sama nanti ketika menarik data antriannya dia akan bermasalah ya, karena ini yang akan dijadikan sebagai keyword ya untuk memanggil berapa nomor antriannya, seperti itu ya. Nah ini juga kita pilih ya, jawabannya adalah teks. Karena kalau angka sering dibaca pas di sheet Excelnya itu suka berubah jadi nolnya hilang ya. Maka ini kita pilih teks biar ini isinya adalah dihitung sebagai teks bukan angka, seperti itu ya. Nah sudah ya, ini adalah formnya ya untuk di share ke ke masyarakat yang mau daftar ya, ke instansi kita ya. Nah setelah sudah baru kita klik jawaban. Kita lihat di sini ada jawaban ya. Kita klik jawaban. Nah kita pilih ini ya, membuat spreadsheet ya. Nah kita pilih yang buat spreadsheet baru ya. Kalau ini pakai yang sudah ada, saya pilih yang spreadsheet baru di sini. Kita pilih buat. Oke, nah ini kita akan membuat spreadsheet baru ya, yang isinya adalah timestamp ya, nama dan nomor buat ya agak ringkas ya, karena memang tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa ini nanti satu hari ganti, seperti itu ya. Nah jadi di sini form yang dimasukkan tadi ya, kita lihat di sini hanya nama dan nomor NIK KTP ya, nama dan NIK KTP. Nah ini seperti ini ya, ini formnya hanya 2 saja ya. Dan nanti untuk mengetahui antriannya ya, itu menggunakan WhatsApp auto ya, jadi tidak pakai email lagi ya. Nah setelah data ini masuk ya, tadi ini saya input manual, kita hapus aja. Nah ini data ini yang saya input otomatis ya. Kita tambahkan 1 kolom di sebelah kanan ya untuk memasukkan nomor antrian ya. Sisipkan 1 kolom sebelah kanan. Oke ya. Nah di sini kita kasih rumus nomor antriannya hampir sama dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin ada 100 nanti berulang kembali, jadi satu hari itu hanya 100 ya. Kalau untuk video yang ini adalah satu hari bisa 100 atau 200 ya, bebas. Tetapi nanti besok ganti lagi ya. Nah nanti untuk pembatasan misalkan 100 atau 200 di ininya saja ya, di limiternya aja, di aplikasi limiternya ya. Nah di sini kita bebaskan saja ya. Nah ini kita masukkan ya, array formula ya, terus kurung buka ya, pakai if ya, jika is blank ya, artinya jika kolom ini kita akan ambil A ya, A1 sampai dengan A ya. Nah ini terus sampai ke bawah ya. Jadi kalau kolom ini kosong ya, maka kita isi dengan kosong ya, maka diisi dengan, ntar kita tutup dulu ini ya biar tidak mengganggu. Nah maka diisi dengan kosong, kosong itu tanda kutip 2. Nah itu ya. Terus selanjutnya lagi ya, jika kurung buka row ya, row A1 ya sampai dengan A ke bawah ya, kurung tutup sama dengan 1 ya, maka
kita ketik di sini nomor antrian ya. Nomor antrian ya. Tanda kutip. Nah, ini jadi jika benarnya ini ya. Jadi yang pertama kalau kosong ya, jika kolom 1 ya ini sama dengan 1, maka nomor antrian ini untuk memberikan header di sini ya, yaitu kalimat nomor antrian ya. Nah, jika salahnya di sini ya, jika benar, jika salah, karena kita ada 3 kriteria ya, kita masukkan row ya, row kurung buka A1 ya sampai dengan A kurung tutup ya, dikurangi dengan 1 ya. Nah, ini maksudnya adalah dia akan membaca posisi si rumus ini ada di posisi mana. Misalkan kayak di sini row 1 ya. Berarti tadi masuk ke sini ya nomor antrian. Nah, row 2 ini ya supaya dia masuk angka 1, jadi dia akan keluar nilainya di sini row A1 row A sampai dengan A2 adalah 2 dan dikurangi 1 biar nanti muncul angka 1 di sini. Ya, terus kita kurung tutup saja. If-nya ada berapa? Kita lihat di sini. Nah, udah ada 2 ya, kita enter. Kita perhatikan ya, kalau rumusnya benar di sini akan muncul nomor antrian dan di sini keluar 1 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya, sudah selesai ya. Nomor antrian ini akan terus bertambah sampai dengan banyaknya orang yang akan masuk ya, begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti supaya tanggal besok ganti 1 lagi ya, 1 2 lagi ya. Nah, kalau pakai rumus kemarin ya yang saya kasih itu agak panjang dan itu ternyata kalau misalkan ada masuk ini enggak rumusnya ini enggak connect ya. Artinya harus di copy manual gitu sehingga operator harus membuka dan menutup kembali ya si Google Sheet ini begitu ya. Nah, ini ya caranya. Jadi sama di sini operator juga mengontrol ya untuk antrian ini ya, tetapi hanya sekali saja ya. Dalam artian ketika misalkan ini sudah tutup antriannya ya untuk disediakan besok ya, ini datanya kita ambil saja di save ya, ini di download ya, download dalam bentuk Microsoft Excel ya, disimpan ya, disimpan. Nanti kita akan berubah seperti download ya. Nah, ini ya kita download, kita simpan. Jadi ini sebagai database ya, database organisasi atau instansi ini disimpan ya. Dan ini supaya nomornya besok 1 lagi, jadi caranya yang mudah adalah ini ya. Ini data kita hapus semua ya. Jadi besok yang masuk itu dia akan nomor 1 kembali. Ini kita hapus. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini dia akan otomatis kosong dan ketika besok pagi ada yang daftar maka dia akan masuk ke nomor 1 lagi, seperti itu ya. Nah, bagaimana ketika sudah dihapus seperti ini ya, tidak masalah ya. Nah, saya mau batasi per hari itu cuma 100. Nah, untuk membatasinya adalah di sini ya, di formulirnya. Ya. Nah, ini di formulirnya dibatasinya di sini ya, di add-ons yang form limiternya ya. Kemarin sudah saya ajarkan sebenarnya ya, sudah bahas di video yang kemarin, tapi saya lagi aja di sini ya. Ini set limit ya. Jadi kalau kita mau sehari 100 ya kita masukkan di sini yaitu 99. Jadi dibatasinya adalah di pengisian formnya ya, bukan di rumusnya. Rumusnya biarkan aja seperti itu. Ya, yang penting nanti ketika besok hari cukup dihapus aja di sheet datanya ya. Di Google Sheet-nya dihapus ya. Nanti dia akan otomatis kembali ke nomor 1. Jadi tugas operator hanya 1 yaitu menghapus data yang sudah ada ya. Nah, database-nya kalau pengen diselamatkan, di-download dulu ya, seperti itu. Nah, ini kita pilih number of form response ya. Kita masukkan di sini misalkan 100 orang, berarti kita masukkan 99 ya, kita save.
Jadi nanti 99 dia akan menutup ya. Nanti kita mau buka lagi, berarti kalau besok mau nambah lagi yaitu kita tambah lagi ya. Kalau misalkan di sininya 99 terus kita nggak mau ngerubah 99 ininya, ada cara lagi ya. Jadi jawaban di sininya yang dihapus ya. Ini kan ada jawaban. Bentar, kita lihat ini ya, di sini ada jawaban. Oh ya, udah keluar di sini ya. Ini pertanyaan ya, di sini ada jawaban 2. Nah, supaya dia tetap 100 nggak ngerubah limitnya ya, kita cukup hapus jawabannya saja ya. Hapus semua jawaban seperti itu ya, nggak jadi masalah. Ini hapus semua jawaban dan tidak akan berpengaruh sama ini antrian juga sama. Antrian pun di sini yang di Google Sheet-nya dihapus, dia di sininya nggak bakal berubah begitu ya, nggak bakal ngaruh. Dia hanya pas ketika di input dia akan connect ke sini masuk ya. Kalau misalkan dirubah apa nggak jadi masalah. Nah, sampai di situ cukup mudah ya. Jadi caranya satu, pasang rumus ini ya. Yang kedua adalah setiap pagi atau malam untuk esok mulai antrian lagi, dihapus datanya bila bersih ya. Satu ya, untuk mengurangi memori yang diberikan jatah oleh Google ya. Setiap yang gratis itu kan cuma 15 giga ya. Kalau datanya ini isinya banyak nanti akan penuh begitu ya. Nanti kita nggak bisa nginput lagi ya. Jadi itu satu, untuk menghemat kuota ya, kuota simpanan di Google Cloud-nya Google ya, supaya tidak begitu penuh. Dan juga sama di sini ya. Ini kalau datanya kita hapus ya, saya hapus ya semua jawaban ya, nggak jadi masalah sini. Ini pun sama, karena kalau udah terlalu banyak misalkan ribuan ya, kadang-kadang kita nggak bisa ngapus dan data itu error seperti itu ya. Saya pernah ngalamin datanya sudah ribuan ya, hampir berapa ribu ya daftar absen, ini error. Jadi sangat baik sekali setiap hari cukup sekali menghapus data jawaban ya, dan dihapus juga di sini, tapi sebelum itu di download dulu ya, seperti ini ya. Saya udah downloadin tadi. Kita lihat. Nah, ini ya formulir jawaban ini udah offline jadinya ya. Ini kita sebagai database ya, supaya disimpan. Oke. Oke ya, nah sampai di sini nanti sambil nunggu ini dibuka ya. Sampai di sini cukup ya, kita sudah buat formnya dan sudah bisa ke 0 kembali ya, atau ke 1 kembali ketika pembukaan antrian ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana supaya WA-nya bisa connect ya, membuat sheet untuk mengonekkan bahwa ketika orang cek antrian berapa nomor antriannya, dia akan otomatis dijawab di WA-nya seperti itu ya. Kemarin sudah dibahas, tapi dalam video ini saya ulang kembali supaya tidak lupa. Oke, kita lihat nanti untuk caranya ya. Sheet untuk auto respon dari WhatsApp ya. Nah, ini kita tambah ya, tambahkan sheet. Kita klik ya, tambahkan sheet, nanti dia akan muncul sheet baru ya, untuk membuat auto respon. Nah, ini muncul ya sheet 2 ya. Tapi ini banyak kan tadi ya, ini kita hapus dulu satu. Oke, kita hapus. Kita cukup satu saja. Nah, ini sheet 2 ini ya adalah untuk menampung yaitu auto respon dari antriannya ya. Nah, ini kita geser ke sebelah kiri ya. Guys, dia pindah lagi ya. Kita pindah ke sini. Nah, ini kita pindah ke sini ya. Kenapa sheet 2 ini harus dipindahin ya ke sebelah kiri ya? Karena kalau ada di sebelah kanan ya, nanti si WhatsApp auto responnya akan mendetek yang ini ya sebagai perintahnya gitu ya.
Jadi dia akan mendetek sheet yang paling sebelah kiri ya untuk WhatsApp autoresponnya. Nah sekarang kita klik ini ya untuk sheet 2 nya untuk WhatsApp autoresponnya. Nah ini adalah perintahnya ya, perintah. Jadi WhatsApp ikan atau dihasilkan ya dari perintahnya. Nah di kolom ini seperti biasa ya, supaya kita otomatis nanti kita masuk di sini array formula ya, array formula, terus di kurung buka ya, seperti biasa pakai if ya, if if kurung buka ya, is blank ya, jika kosong. Jika kosong yang mana? Di sini kita pilih yang autorespon ya. Di pom datanya kita klik. Nah ini ya, ini data yang A ya. Kita klik di sini. Nah di sini ya, A. Ini A-nya dibikin A1 ya. Titik 2 A ya. Jika ini kosong ya, kurung tutup, maka ya titik 2 titik koma maka kosong seperti biasa. Terus jika ya, kini kita klik lagi di sini, masih di pom respon ya. Jika A1 ya sama dengan A. Di sini kasih row ya. Row kurung buka ya. A1 sama dengan A. Kurung tutup sama dengan 1 ya. Maka perintah ya. Kita ketik aja di sini perintah. Jadi ini untuk membuat header perintah di sheet 2 ya. Terus yang terakhir ya, yaitu kita akan memasukkan nick yang ada di pom respon ini ya, yaitu ada di nama dan nick di B ya kalau nggak salah nih. Oke, di B. Ini B1 sama dengan B ya. Terus kita kurung tutup B ya. Ini ada if-nya ada 2 ya, berarti kita tutupnya 2. Kita enter. Kita tunggu dulu. Masih loading. Kalau berhasil maka di situ akan muncul perintah ya, tulisan perintah. Nah ini ada yang salah ya, tidak keluar perintahnya, berarti di sini ada yang keluar. Oke, sudah keluar ya, ini udah perintah. Jadi ini adalah kolom perintah ya. Kolom perintah ini di sini isinya nanti adalah, kita lihat, nick. Tadi kita B itu nama ya, harusnya nomor KTP itu C, berarti nanti di sini kita rubah rumusnya. Sini kita rubah rumusnya, bukan B ya, yang terakhir. Kita lihat. Nah ini bukan B ya, tapi C, karena nicknya itu di situ C ya. C. Ya, kita enter. Oke. Nah, sekarang kita coba ya sambil nunggu loading. Nah, ini perintah udah keluar ya. Kita coba masukkan data di sini ya. Kita masukkan misalkan namanya Bapak Hadi ya. Nomor nicknya misalkan 1 ya, ini ya, simulasi aja ya. Kita kirim.
Maka harusnya di pemrespon di sini ada keluar nama Hadi ya. Dan nomor KTP ini tadi 1 ya, dan antriannya 1 ya. Ini harusnya kalau dia sudah connect, dia akan otomatis. Ini kita sedang loading juga ya. Si proses. Oke, nah ini sudah keluar ya. Dia posisinya di ini ya, di oh masih proses, si loading ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, jawabannya ya ini nomor 1. Oke, tetapi ini kenapa ketika dihapus dia lanjut ke nomornya 3 ya? Harusnya dia ada di nomor 1. Merespon ini harusnya ada di nomor 1, tapi dia posisinya di nomor 3. Oke ya, karena kita ulang dulu ya di sini. Kita clear. Kita clear dulu ya datanya. Kita hapus. Nanti kita lihat di sini. Di sini juga jawabannya nanti kita hapus ya. Kita akan coba lagi. Apakah dia masih di angka selanjutnya ya, atau kembali ke row pertama seperti itu. Oke, sudah hilang. Nah, ini kita akan coba kirim jawaban lagi. Oke, Bapak Hadi, misalkan. Nomor KTP-nya adalah 1. Kita kirim. Sudah terkirim, kita lihat di sini. Nah, ya sudah. Jadi tadi karena mungkin tidak di refresh ya, jadi adanya melanjutkan di row 6 ya. Jadi dia akan masuk ke sini poin 1 ya, dan dilihat di sheet 2 pun di sini akan keluar nomor NIK. Ya, kita lihat nomor NIK. Nah, ya perintahnya 1 ya. Jadi nanti si si konsumen bisa mengetikkan angka 1 ke WhatsApp ya, dan nanti dia akan dijawab. Nah, jawabnya ada di sini ya. Ini adalah kalimat jawab ya. Perintah jawab kita copy dulu di sini ya rumusnya. Biar nggak terlalu banyak ngetik ulangnya ya. Array formula di sini kita taruh di sini. Copy ya. Nah, di sini adalah replay. Ganti perintah ini dengan replay. Replay atau apa ya, jawab lah ya, bebas lah ini untuk di atasnya saja. Nah, untuk dijawabnya ya, untuk antrian itu kan di kolom D ya, tadi di kolom D ya. Maka di sini untuk jawabnya kita bisa kasih rumus ya. Di sini ya. Dan ya kepada
bapak ya, terus garis miring ibu, garis miring SDR, saudara-saudari ya, kepada bapak. Nah ini kita pakai tanda kutip ya, karena kita menggunakan rumus ya, kepada bapak ibu saudara-saudari. Nah tadi alamatnya itu menggunakan ya, kolom B ya, kita masukin di sini B ya. Jadi nanti kepada bapak ibu saudara-saudari B ya, nanti lihat di B nya siapa, Bapak Hadi ya, bahwa antrian Anda adalah nomor, begitulah kira-kira ya. Nah, itu tinggal dimodif aja ya, ini nanti tambah lagi ya. Bahwa nomor antrian Anda adalah ya kan, ya adalah, ini kita pemeresponnya kita copy ya, yaitu di kolom D ya, adalah kurung tutup ya, dan lagi. Nah ini kita ganti dengan D. Oke, coba kita enter ya, mudah-mudahan berhasil. Oh, ada yang error ya. Nah ini kalau ada yang error berarti ada rumus yang tidak berfungsi dengan baik ya. Kesalahan formula. Kita lihat di sini. If row ini udah betul ya, keluar nanti di sini replay. Jika ini salah satu dari replay, nah jika salahnya adalah dan ya, harusnya sudah betul ya, dan berarti ini kepake. Kepada ini coba ya, kita enter dulu dan ini dihilangkan. Ya sudah, kita lihat di sini ya. Jadi kepada Bapak Ibu Saudari Hadi bahwa nomor antrian Anda adalah antrian ke misalkan gitu ya. Nah ini kita perbaiki dulu. Ini Hadinya nggak pakai spasi ya. Nanti di sini kita kasih spasi. Kita lihat Bapak, kepada Bapak Ibu. Ini kita jangan pakai spasi ya. Langsung saja. Nah ini kita pakai spasi. Pakai spasi di sini ya, pas di saudari sebelum tanda kutip. Nah, bahwa Ibu dan bahwa nomor antrian Anda adalah bahwa nomor antrian Anda adalah antrian ke ya. Antrian ke ya. Nah begitu ya, kita enter. Nah seperti ini ya, jadi sudah masih loading. Nah kita lihat situ, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Hadi bahwa nomor antrian Anda adalah antrian ke 1. Nah begitu ya. Jadi ini adalah contoh replaynya, nanti otomatis ya ketika ada yang dia sudah ngisi form ya, nanti dia bisa cek ya. Oke, sekarang kita coba masukkan satu lagi ya, biar ada 2 lah gitu ya.
Di sini kita masukin misalkan Bapak Gunawan ya, Gunawan. Nomor KTP-nya misalkan 6 ya. Kita kirim. Oke, loading di sini ya. Biarkan di loading di situ. Nanti kita lihat di sini juga sama loading ya, karena dia akan mengupdate data dari pom antrian yang diisi ya sama konsumen. Nah, ini udah keluar ya. Perintahnya 6. Ya, ini adalah tuh lihat, kepada Bapak Ibu Saudari Gunawan bahwa nomor antrian Anda adalah antrian kedua. Jadi nomor nicknya adalah 6, dia antrian kedua ya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai menyiapkan replay, auto replay si WA ya, dan ini dia akan otomatis ya terisi, dia otomatis ya. Sekali lagi kalau misalkan mau dibuat per hari berarti datanya dihapus dulu ya. Yang dihapus yang mana? Yang ini ya, data responnya dihapus semua, dibersihkan ya, supaya nanti yang masuk adalah nomor 1 kembali ya. Nah, sekarang kita akan uji coba masuk ke WA ya. WA, sekarang saya akan masuk ke WA ya. Coba kita uji coba di sini. Ntar ini biar nggak terlalu banyak ya, karena memang lumayan berat aplikasinya ya. Kita masukkan ke, biar bisa connect ke handphone saya. Saya akan mirror ya, menggunakan aplikasi screen mirror ya. Oke, kita ketik dulu alamat websitenya, screen mirror ya, mirroring. Oke, ini kita klik ya untuk screen mirrornya. Oke, kita tutup dulu ya di sini, nanti akan saya konekkan. Saya pakai limited version ya. Nah, ini kita scan dulu ya. Kita lihat scan. Saya scan dulu di sini biar nanti bisa connect. Nah, ini udah terlihat ya, ini sudah terkonek sama handphone saya ya. WhatsApp auto responnya. Ini akan saya coba mengonekkan WhatsApp. Kita pilih ya. Nanti kita pilih menu di sini yang, nah ini spreadsheet ya. Kita pilih yang spreadsheet ya. Kita klik spreadsheet, kita sinkronkan. Nanti kita lihat di sini namanya formulir. Nah, kita perhatikan di sini namanya apa nih? Formulir antrian ya. Kita sinkronkan. Nah, ini ya sedang kita sinkronkan formulir antrian ya. Terus kita lihat, nah, sinkronkan, kita lihat di sini ya. Ini ada 3 pesan ya. 3 pesan ini adalah, kita lihat adalah pesan ini ya, karena ada 3 nih. Di sheet sini
Nah, ada satu ya, ini ada perintah dan replay ya, kelihatan juga di sini ya, di handphone. Loading kembali ya. Nah, di sini ada replay ya, ada perintah. Jadi ini headernya ya. Jadi kalau orang ketik perintah sebenarnya header ini bisa terbaca juga, ketik perintah maka keluar replay. Ya, nah ini nanti orang ketik satu ya dia akan keluar ini seperti itu ya cara kerjanya. Ya, nah ini sekarang kita akan coba ya. Ada WhatsApp yang masuk ke saya ya dengan mengetikkan angka 1 ya. Nah ini kan saya coba di WA ya. Ntar saya akan WA dari handphone saya satu lagi. Oke ya, nah ini kita akan coba ya, saya kirim ke handphone saya yang sudah dikonekkan ya. Ini kita masukin angka 6, kita kirim ya. Nah dalam beberapa detik langsung kepada Bapak Ibu Saudara Gunawan bahwa nomor antrian Anda adalah antrian kedua ya. Nah itulah nanti si konsumen atau si pendaftar akan mendapatkan info ya langsung otomatis dalam hitungan detik. Akan tetapi ya perlu diperhatikan di sini ya bahwa WhatsApp Auto ini tidak otomatis ya, tidak otomatis sinkron. Bentar. Ya, tidak otomatis sinkron. Di sini kita lihat ya, kita harus klik sinkronkan ini. Ya mungkin bisa ya lumayan merepotkan operator ya. Kalau misalkan nggak mau klik sinkron ini, kita checklist sinkron otomatis tapi harus yang berbayar ya. Yang berbayar ya lumayan lah. Berapa sih harga ini? Nah, ini 129.000 ya. Ini untuk pembelian aplikasi ya. Masa berakhir setelah diskon, ini lagi ada diskon ya, dan ini kalau bentar saya cek coba ya. Berapa sih 129 itu? Kayaknya sekali bayar ya, sekali bayar sepertinya di sini ya. Saya juga orang tahu ya. Nah kalau untuk usaha sebaiknya langsung di ini aja apa namanya, menggunakan akun berbayar. Jadi auto ya, auto apa namanya, auto sinkron. Jadi ketika di sheet ini ada penambahan ya, dia akan otomatis terdetek begitu ya. Nah itu jadi jangan kaget nanti kok pas habis ngisi dia apa namanya cek antriannya nggak keluar. Kenapa? Karena belum disinkronkan oleh kita begitu ya. Jadi kita sebagai operator harus sering sinkronkan kalau kita yang pakai versi gratis. Oke, mungkin itu saja ya tutorialnya. Mudah-mudahan bisa membantu ya dan bermanfaat ya. Jangan lupa like and share ya, dan subscribe juga ya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak para sahabat dan rekan-rekan yang sudah mau meluangkan waktunya melihat video-video saya. Semoga Allah membalas ya subscribe Anda dan apa namanya komen-komen Anda yang baik-baik dengan pahala yang berlipat ganda. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.